Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah datang, yang sudah berkenan untuk hadir di kelas ini. Perkenalkan, saya Jalani Abdul Kohar yang akan membawakan materi ini. Kebetulan tadi Mbak Maulida belum ada kendala untuk untuk hadir untuk membawakan pengenalannya. Oke, kita langsung saja. Kita udah share screen, udah tampil ya share screen-nya ya. Jadi kita akan belajar praktek untuk membuat akun dulu nih. Membuat akun di AI yang sekiranya itu bisa kita gunakan seterusnya gitu. Jadi maksudnya tuh kan ada ini ya, penggunaan koin atau katakanlah token. Di setiap aplikasi itu kan ada tuh penggunaan token. Nah, biasanya penggunaan token tiap harinya itu ada yang bertambah dan juga ada yang enggak bertambah gitu. Nah, itu yang jadi masalah kita kan. Nah, kemarin saya sempat bikin tutorialnya untuk bikin akun sementara atau bikin akun bayangan untuk kita bisa menggunakan AI-nya itu secara terus-menerus gitu dengan gratis. Jadi kita nggak perlu bayar, nggak perlu beli langganan, kita bisa menggunakan akun AI itu untuk seterusnya. Nah, cara bikin akunnya itu yang harus kita siapkan yang pertama kali adalah email ya. Email, kita harus punya email dulu, email Gmail. Jadi kita harus punya email Gmail. Sini. Terus kita juga harus punya internet tentu saja. Dan harus punya aplikasi Google Chrome. Aplikasi Google Chrome itu yang ikonnya seperti ini. Ini yang saya gerakin ini namanya aplikasi Google Chrome. Jadi untuk menggunakan AI di browser itu atau menggunakan browser gitu, nggak menggunakan aplikasi itu, saya sarankan untuk pakai Google Chrome karena ini yang paling stabil. Nah, ini yang saya gerakan itu namanya Google Chrome. Nah, untuk bisa membuat akun bayangan itu atau untuk bisa membuat akun sementara itu, yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan email kita ke Simple Login. Jadi kita bisa buka dulu ya Google Chrome-nya. Google Chrome-nya dibuka dulu. Lalu kita ketik aja di Google Simple Login. Kayak gitu. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya dari Google, kita pilih yang jelas ada tulisannya ya, Simple Login. Yang pertama ini, kita pilih. Lalu setelah itu bisa diperhatikan di halaman Simple Login ini kan berbahasa Inggris nih. Nah, kita baca-baca dulu aja nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk mendaftar gitu. Nah, kalau misalnya mbak-mbaknya atau yang ada di sini itu belum terlalu paham bahasa Inggris, itu bisa memanfaatkan Google Translate untuk mentranslate jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya masih pengen pengen yang instan atau pengen langsung tahu aja, itu kita bisa perhatikan tuh di bawah samping kanan ini ada menu. Di atas ya, di sampingnya logo Simple Login itu, di sebelah kanannya ada menu. Nah, ini untuk mendaftar itu kan biasanya kita pilih daftar. Nah, kalau di bahasa Inggris itu tulisannya sign up. Jadi SIGN up, sign up. Jadi untuk mendaftar pilih sign up. Oke. Nah, selanjutnya untuk meneruskan pendaftarannya itu kita harus memasukkan email. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu email itu berarti email sama aja kan, atau email seluler gitu. Atau surat elektronik gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu emailnya itu ada email, mungkin ada penjelasan lanjutannya misalnya email address, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah alamat email gitu. Jadi kita harus memasukkan email kita yang aktif di Gmail. Oke, kita masukkan di sini misalnya ya. Ini email kita yang aktif. Jadi kita ketikkan di sini
@gmail.com ya. Jangan lupa @gmail.com. Nah, setelah kita memasukkan email, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan password atau kata sandi. Di dalam bahasa Inggris, kata sandi itu berarti password. Nah, kita masukkan passwordnya di sini, di kolom yang kedua. Nah, ini passwordnya itu bebas. Kita bikin password baru, tapi usahakan kata sandinya itu atau passwordnya itu yang gampang diingat. Jadi jangan terlalu gampang untuk ditebak, tapi juga jangan terlalu susah untuk diingat. Jadi kombinasinya itu bisa pakai huruf gede, huruf kapital misalnya, terus huruf kecil, terus angka. Nah, dalam contoh saya kali ini itu saya menambahkan simbol. Jadi passwordnya itu huruf besar kapital 1, huruf kecil selanjutnya, terus angka. Nah, itu bisa ditambahkan simbol ataupun tidak, tapi lebih baik ditambahkan simbol. Nah, pada contoh pendaftaran kali ini saya akan memasukkan kata sandinya itu K gede, kamu, K gede, A-nya kecil, 1993, ditambahkan simbol @ Jadi ada huruf besar, kapital, ada huruf kecilnya, ada angka, dan ada simbol. Nah, biasanya untuk mendaftar itu password itu minimal 8 karakter. Jadi nggak bisa kita bikin passwordnya 3 karakter gitu, atau 4, atau mungkin 5. Jadi biasanya minimalnya itu 8 karakter. Jadi kita harus hitung dulu nih. Misalnya K, Amu berarti udah 4, 1993 berarti udah 8, ditambah berarti 9. Nah, itu harus minimal 8 karakter untuk pendaftaran, untuk membuat password gitu. Biasanya kayak gitu, tapi nggak tahu kalau di situs yang lain. Kalau misalnya situs-situsnya udah besar dan udah emang terpercaya, itu biasanya kata sandinya itu minimalnya 8 karakter. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan kata sandi, kita harus memverifikasi atau meyakinkan website ini bahwa kita itu manusia gitu. Dengan memilih pilihan reCAPTCHA, aku manusia. Jadi pilih dulu aku manusia di sini. Oke, nah selanjutnya untuk reCAPTCHA kali ini atau untuk verifikasi bahwa kita manusia ini, kita harus baca dulu perlahan. Di dalam tampilan layar yang kita lihat kali ini itu kan ada tulisan nih, klik pada gambar hewan yang bagian tubuhnya termasuk dalam gambar ini. Nah, di dalam contohnya itu kan berarti itu udah jelas ayam kan. Jadi kita nggak mungkin pilih kucing. Jadi kita harus pilih ayam. Oke, pilih memeriksa di sini. Setelah checklist, baru kita pilih create account di sini. Ditunggu prosesnya. Nah, oke. Nah, setelah kita berhasil mendaftar, kita harus verifikasi dulu nih. Ini di layar yang tampil ini itu kan tulisannya, an email to validate your email is on its way. Please check your inbox or spam folder. Jadi ini artinya adalah pendaftaran kita harus diverifikasi dengan memeriksa email yang dikirimkan oleh Simple Login. Jadi kita harus cek email kita dulu nih. Harus cek email kita. Emailnya dibuka. Akun emailnya dibuka dari aplikasi Gmail-nya. Lalu kita cari email terbaru. Nah, ini kan jelas ada tulisannya Simple Login-nya nih. Simple Login. Oke, kita buka dulu emailnya. Terus kita pilih Verify Email. Verify Email. Kita tunggu. Oke, nah ini berarti kita udah terdaftar. Tapi yang harus kita pastikan adalah kita harus login lewat Google Chrome kan tadi. Jadi kita nggak boleh masuk lewat aplikasi lain untuk memaksimalkan kinerja dari aplikasi atau website yang kita gunakan. Nah, ini itu masih ada di aplikasi Gmail. Kalau misalnya kita buka historinya, nah ini masih di Gmail nih, kan? Jadi kita harus masuk ke Chrome. Jadi kita harus kembali ke Chrome. Kembali ke Chrome sini. Lalu kita refresh halamannya. Karena kita tadi kan udah verifikasi kan. Kita refresh halamannya. Kita pilih lanjutkan.
Nah, sekarang udah masuk ke simple loginnya. Nah, fungsinya simple login ini seperti yang tadi saya sampaikan itu untuk bisa membantu kita menggunakan aplikasi AI dengan leluasa gitu, dengan catatan maksudnya itu tanpa ada batasan token. Tapi caranya adalah kita harus mendaftarkan email baru kita ke aplikasi AI tersebut. Jadi kalau misalnya tokennya habis, itu kita harus mendaftar ulang. Tapi kalau misalnya kita mendaftar ulang pakai email asli kita, itu kan otomatis tokennya nggak akan bertambah kan. Jadi kita harus mendaftar lagi dengan email bayangan. Nah, email bayangan ini disediakan oleh Simple Login itu. Nah, gimana sih cara bikin email bayangannya itu? Nah, sekarang gampang aja, tinggal gini aja. Ini email bayangannya udah dikasih sama Simple Login-nya. Email bayangannya adalah Simple Login, newsletter, feed getting, ya pokoknya sepanjang itulah. Kalau misalnya kita pengen email baru, kita bisa pilih random alias di sini. Nanti dia bakalan kasih email baru lagi itu, misalnya scholar_skimming614simpelogin.com. Nah, email ini kita udah pakai nih. Ya udah, kita tinggal pilih random alias lagi. Nah, nanti emailnya ganti lagi. Nah, ini emailnya udah ada 3. Nah, coba kita pakai salah satunya ya, emailnya ya. Pilih klik to copy. Sini salin. Setelah itu, kita masuk ke aplikasi AI-nya. Aplikasi AI-nya yang mana sih? Ya bebas, kita pengen daftar apa. Misalnya kita pengen daftar Runway ML ya, aplikasi AI yang sempat kita pelajari kemarin. Pilih Runway aplikasinya. Setelah itu kita pilih nanti daftar nih, try Runway now. Oke, pilih saja Runway now sekarang. Nah, untuk pendaftarannya itu, kalau misalnya kita pakai email asli kita, itu kan harus pilih login with Google kan. Nah, untuk menggunakan email bayangan kita harus mendaftarnya itu pilih yang sign up for free nih di sini. Sign up for free. Sign up for free sini. Yang warna biru ya. Pilih, lalu masukkan emailnya yang tadi udah kita buat emailnya. Pilih tempel yang dari Simple Login ini ya. Yang dari Simple Login ini kita kasih buat email baru kan tadi kan. Oke, pilih next. Nah, ini username-nya bebas nih, dimasukin aja, bebas asal-asalan aja gitu. Passwordnya bebas karena kita nggak akan menggunakan email ini lagi kan, ini karena email sementara gitu. Ini kita pastikan dulu nih, juju93. Nah, kalau misalnya ada tulisan password is too weak, berarti passwordnya terlalu lemah. Jadi kita harus seenggaknya tuh kayak yang tadi tuh, kayak kita bikin akun. Jadi passwordnya harus mengandung kombinasi. Misalnya J-nya gede, JU 1993 ditambah @ Oke, nah ini udah kuat nih passwordnya nih. J-nya gede, JU 1993 @ Oke, udah. Ini bebas, pokoknya passwordnya bebas, tapi harus kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, kombinasi dari simbol sama angka kayak gitu, dan minimalnya 8 karakter. Oke, setelah itu kita pilih next. Nah, untuk nama depan ini bebas, jangan pernah mengisi nama asli di aplikasi apapun kecuali itu aplikasi bank ya. Perhatikan bahwa jangan pernah mengisi identitas asli kita di aplikasi apapun kecuali itu untuk perbankan atau untuk keperluan keuangan kita gitu. Atau sesuatu aplikasi yang bisa menghasilkan uang lah gitu. Kayak misalnya PayPal atau aplikasi freelance kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa kita gunakan nama asli kita. Ini bebas aja. Jangan pernah gunakan nama aplikasi di aplikasi yang AI atau yang lainnya gitu, nggak boleh. Ini bebas mau diisi apa enggak, opsional.
lalu pilih create account. Oke, nah selanjutnya setelah kita pilih create account, kita harus verifikasi email kita nih. Nah, email dari Simple Login itu nanti kode verifikasinya akan dikirim ke email kita. Jadi kita buka emailnya, Gmail, buka Gmail lagi ya. Gmailnya dibuka lagi, sini, kembali lagi. Nah, selanjutnya pilih nih, ada email baru dari Runway nih. Oke, dibuka. Nah, ini kodenya, kode dari Runway-nya itu kita salin. Kita balik lagi ke Google Chrome, sini, pilih, masukkan sini ya. Masukkan kodenya, lalu kita pilih validate. Oke, ini udah selesai pendaftarannya. Sekarang kita bisa menggunakan si Runway ini dengan limit yang tak terbatas lah gitu. Jadi unlimited gitu. Jadi walaupun token kita habis, kita bisa daftar dengan menggunakan email dari Simple Login itu. Jadi kita bisa bebas nih, misalnya nih si Glamour motor ini udah habis tokennya. Kita daftar pakai email ini yang kedua. Misalnya email yang kedua ini udah habis juga tokennya gitu, kita bisa pakai email yang ketiga. Kalau misalnya yang ketiga udah habis juga tokennya, kita pilih tambah random alias lagi. Oke, nah kita bisa daftar akun baru dengan menggunakan email yang baru dibuat tadi, kayak gitu. Nah, ini Runway-nya kita bisa lihat tokennya itu kita bisa lihat di start section dulu, buka. Lalu ditunggu sebentar prosesnya. Oke, 125 kredit nih, ya kan ya. Kita coba pakai, kita habisin kreditnya. Misalnya kita pengen kasih gambar yang mana nih? Coba yang ini ya. Coba yang ini. Kita upload dulu. Ditunggu sebentar. Oke. Kita crop. Ini kita bisa pilih landscape atau portrait. Saya biasanya pakai yang portrait aja. Lalu setelah itu pilih crop. Oke, ditunggu prosesnya. Nah, setelah itu di bawah ini kita bisa kasih promptnya. Kira-kira si wanita ini pengen kita gerakan seperti apa gitu. Jadi misalnya seorang perempuan tersenyum dan berkedip. Misalnya seperti itu simpelnya. Oke, setelah itu pilih generate. Ditunggu prosesnya. Oke, ditunggu loadingnya. Iya, sampai 100%. Oke. Nah, ini coba kita tersenyum, berkedip, kayak gitu. Oke. Kalau mau download hasilnya, itu bisa kita pilih download, icon download ini di bawah, di sampingnya icon love ya. Kita pilih download. Oke, selanjutnya kita bikin baru. Untuk bikin video barunya, kita bisa pilih menu ini. Pilih go to dashboard. Pilih ini lagi, menu lagi. Pilih start a new session lagi. Kita upload gambarnya lagi. Pilih gambar yang berbeda, misalnya gambarnya yang mana? Misalnya yang ini.
Oke. Oke, kita crop. Oke, kita masukkan lagi promnya, misalnya perempuan ini tersenyum dan membuka mulutnya. Ini prompt sederhana ya, jadi bisa dikembangkan. Berkata, I love you. Oke. Pilih generate. Ditunggu dulu prosesnya. Jadi kalau misalnya kita pakai sesuatu yang gratis itu, kita harus sabar prosesnya. Terus sabar banyak iklannya kayak gitu. Dan sabar untuk menunggunya gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru kalau pakai yang gratis. Oke, ditunggu dulu. Oke, kita akan praktek setelah ini, setelah kreditnya habis ya, kita akan praktek untuk bikin akun baru lagi nih dari si simple loginnya itu. Oke, ditunggu dulu prosesnya. Oke, setelah itu bisa kita play. Iya, tersenyum. Agak serem ya hasilnya ya. Senyum biasa aja, Mbak. Halo. Oke, kita bikin baru lagi. Go to dashboard. Kita habisin dulu. Start new session. Tambahkan gambar. Terus kita coba pilih yang ini gambarnya. Oke. Pokoknya ditunggu dulu, disabarin dulu. Kalau misalnya ada proses kita harus nunggu, kita nggak apa-apa, tunggu dulu aja. Kita crop. Oke, kita masukkan sini promptnya. Perempuan ini tersenyum, manis, dan salto misalnya. Coba kita kreasi aja misalnya gitu kan. Bebas. Jadi jangan terlalu terpaku pada prompt yang saya berikan. Jadi kita harus berkreasi. Ini tinggal tutup aja kalau misalnya ada pemberitahuan ini ya. Nggak usah pilih upgrade, pilih ini udah 25, harusnya masih bisa ini. Ini udah habis ya kreditnya ya, coba. Ini kreditnya udah habis, kreditnya kebetulan ini udah habis. Coba kita langsung praktek untuk daftar akun baru lagi nih. Kebetulan tadi kreditnya udah habis kan. Kita pilih keluar dulu nih akunnya. Untuk keluar kita bisa pilih menu profil ini. Menu profil ya sini ya. Terus pilih logout, keluar. Oke, kita udah keluar nih. Sekarang kita daftar lagi pakai email yang email bayangan yang lainnya. Masuk ke simple login lagi di sini. Terus yang udah kita pakai itu kan kalau nggak salah Glamour Motor ya sini ya. Coba kita pakai yang ini deh. Yang kita buat terakhir deh ini ya. Salin. Pokoknya salin. Oke. Masuk ke runway-nya lagi. Pilih sign up free. Masukin emailnya. Pilih next. Masukin username-nya bebas. Jadi jangan bingung ini apa sih, username itu apa sih, ya udah masukin aja karena ini kan cuma sementara atau akun bayangan aja gitu. Misalnya gini. Passwordnya bebas, tapi ada kombinasinya. Misalnya huruf depannya gede. Ada huruf kecilnya juga.
Ada angkanya juga. Tambahkan simbol, simbolnya bebas. Oke, pilih next. Nama depannya bebas, jangan pernah memasukkan nama asli. Pokoknya jangan pernah memasukkan nama asli. Di WhatsApp saya juga kalau misalnya orangnya nggak memperkenalkan dengan nama asli, kita nggak pernah menyebutkan nama aslinya gitu. Jadi jangan pernah menyebutkan nama asli kita di muka umum yang kita nggak kenal orang yang kita temui itu siapa aja gitu. Jadi jangan pernah reveal nama asli kita di tempat-tempat yang kita nggak tahu orang-orang akan mengenal kita atau orang-orang yang kita kenal itu baik apa enggak gitu. Seperti biasa setelah kita memasukkan email bayangan tadi, kan ada verifikasi ya. Masuk lagi ke Gmail kita. Ada email dari Runway lagi, buka. Masukkan kodenya ini, kodenya disalin. Oke, masukkan di sini. Di paste, tempel, pilih validate. Oke, skip. Ini continue. Ini kita tutup aja. Oke. Setelah itu kita pilih start a session lagi. Dan kita udah punya 125 kredit lagi. Udah punya akun baru lagi kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi atau AI dari Runway atau AI yang lainnya itu secara unlimited tanpa harus kita membeli langganan atau berlangganan misalnya per bulan per tahun kayak gitu. Nggak perlu, kita tinggal bikin akun baru saja kayak gitu dengan email bayangan. Nah kayak gitu. Nah sementara dari tutorial atau dari cara-cara untuk membuat akun ini masih bingung atau mau ada yang ditanyain nggak sebelum nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Silakan Mbak Maulida, barangkali bisa dibuka untuk sesi tanya jawab dulu untuk materi ini. Mbak Maulida, boleh open mic untuk memfasilitasi orang-orang bertanya, untuk membuka. Kak Najam Aliwa mau bertanya, gimana Kak? Boleh open mic atau nggak apa-apa, boleh dikirim ke teks aja ke pesan. Kak Maulida, Kak Yuni, boleh dipandu untuk orang-orang bertanya. Halo, aktif? Suara saya masuk nggak ya? Oke, masuk. Ada yang mau ditanyain, boleh lewat chat atau lewat mikrofon. Mungkin mikrofonnya boleh dibuka. Ya, mohon maaf Kak, tadi lagi agak repot. Ya, langsung aja ya teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom pertanyaan atau boleh raise hand dan ngobrol langsung ya. Enaknya sih yang raise hand. Ini yang raise hand siapa? Kak Najah. Boleh open mic-nya Kak. Oke, kalau misalnya ada yang belum tahu gimana cara buka pesan, ini bisa pilih di titik 3 ini di samping icon teleponnya, nanti pilih pesan dalam panggilan. Kayak gitu. Oke. Ada pesan dari Bunda Naning Kak. Kakak minta tolong dipandu lagi cara membuat email bayangan Kak, katanya. Kalau untuk itu mungkin bisa nanti dilihat dari rekamannya aja ya kayaknya ya. Soalnya nanti kalau misalnya diulang panjang lagi nanti. Oh iya.
Nanti insya Allah kita akan kasih lagi ya Bunda untuk rekaman Google Meet malam hari ini. Iya kayak gitu. Barangkali ada yang mau bertanya gimana, ada batasan untuk penggunaan email ini enggak, atau AI apa aja yang bisa dipakai gitu, mungkin pertanyaan itu Kak Maulida. Iya. Belum ada, tapi Kak, kalau yang email bayangan ini apakah sekali pakai atau bisa dipakai berapa kali gitu? Oke, untuk email bayangan ini seperti yang tadi saya sampaikan, itu setiap kali kita pakai email itu sebenarnya emailnya akan langsung hilang itu. Jadi penggunaan email ini untuk mendaftar akun sementara. Nah, akun sementara itu setelah kita kreditnya habis, ya udah kita nggak akan bisa pakai lagi. Oh, berarti misalkan kita nih udah bikin email bayangan nih 3 nih. Iya. Dipakai untuk aplikasi running yang lain, gambar bergerak yang lain selain Runaway gitu. Oh iya. Nggak bisa lagi ya berarti. Oh bisa. Untuk aplikasi yang lainnya bisa. Tapi kalau di Runaway cuman bisa sekali gitu. Iya kayak gitu. Iya. Ya. Ada lagi, ada lagi yang raise hand boleh open mic sayang. Biasa. Yuk open mic yuk. Boleh kok. Biar seru kita ngobrolnya, biar lebih interaktif ya. Mohon maaf suaranya lagi ini. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa bahas di grup ya. Kalau misalnya Kak Hirani boleh dikirim pesannya atau boleh open mic barangkali mau bertanya tentang materi atau tutorial yang tadi saya sampaikan. Yuk typing yuk, itunya yuk, pertanyaannya yuk. Insya Allah waktu masih panjang. Dan kakak untuk ini setelah kita bikin gambar bergerak, apa hari ini langsung boleh ke CapCut juga kah? Iya, nanti malam ini kita turun ke CapCut. Pokoknya ini kenapa saya kasih tutorial pertama untuk simple login ini, karena banyak orang yang buat email baru, seperti mungkin Kak Nopi tadi ya, bikin akun email banyak untuk daftar ke AI gitu. Nah, ini kenapa saya kasih tutorial untuk simple login ini, karena insya Allah sangat membantu banget untuk kita yang katakanlah belum punya dana untuk berlangganan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ada rezeki lebih baik kita berlangganan untuk mendapat fitur terbaiknya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita nanti sudah berpenghasilan dari hasil editan kita ya Kak ya, kalau sudah berpenghasilan baru tuh kita mulai upgrade ke yang berbayar seperti itu. Oke, ada nih pertanyaan nih. Nggak bisa ngomong Kak, katanya aku pemalu. Iya, nggak apa. Boleh typing, boleh banget. Nah, untuk pendaftaran ada pertanyaan dari kakak siapa yang bergambar semangka? Kak Nopi. Untuk pendaftaran simple login pakai email asli kan Kak? Maaf tadi nyimak sambil agak ngantuk. Iya, untuk pendaftaran simple login itu harus pakai email asli kita. Nah, dari simple loginnya baru kita pakai email bayangan untuk daftar ke AI. Jadi fungsinya itu kayak semacam pengganti email aja gitu. Jadi kita nggak perlu bikin email banyak, nggak perlu beli nomor banyak untuk bikin email. Kita cukup punya satu email aja untuk bikin email bayangan itu. Email bayangannya itu sekali pakai untuk akun AI. Maksudnya tuh akun bayangan itu ya dipakai sekali aja untuk daftar si AI-nya itu. Jadi kalau misalnya kreditnya habis tapi kita pengen daftar, pengen dapat kredit baru secara langsung, ya kita bikin email bayangan lagi terus daftar lagi kayak gitu.
prakteknya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya Iya. kita pengen sabar nunggu, ya udah tunggu besok lagi aja kayak gitu. Iya, simple Oke. loginnya bisa berkali-kali dipakainya. Masih menyambung pertanyaan yang tadi Kak, apakah simple loginnya bisa berkali-kali? Maksudnya dengan email yang sama, kita bisa bikin banyak email di simple login gitu mungkin ya Kak? Iya. Pertanyaannya. Iya bener kayak gitu. Bisa bikin banyak email bayangan dari satu email. Tapi ya tentu pasti ada batasannya lah. Karena dari simple loginnya itu kan pasti berbayar nih. Coba kita buka simple loginnya ya. Oke. Iya. Nah, dari simple loginnya itu kan ada pilihan upgrade nih di atas nih. Nah, udah pasti ini bakal ada batasannya ini untuk bikin email barunya atau untuk bikin email bayangan barunya gitu. Pasti bakal ada batasannya sih pastinya. Kayak gitu. Kayak gitu. Ada ini. Iya, iya. Dia nggak apa. Oke, sekarang kita mau langsung turun ke CapCut-nya atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Yang masih mau bertanya boleh. Insya Allah sudah paham, tapi karena pakai satu HP jadi nggak keburu praktek. Ya nggak apa-apa Kak, nanti kita prakteknya mungkin sambil diulang-ulang, simak rekamannya gitu ya Kak ya. Iya, mungkin bisa. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Ya, yang udah siap untuk materi selanjutnya boleh angka 1. Dulu ya. Maaf Kak, saya izin nyimaknya sambil kerja ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, boleh Kak, boleh banget. Oh. Masih. Oke, selanjutnya kita langsung turun ke CapCut aja ya Kak Maulida untuk mempersingkat waktu. Iya, langsung Kak. Oke, jadi kemarin itu kan sempat ada yang nanya tuh, kelas ini akan ngasih tutorial bikin apa namanya tuh, bikin video AI yang bisa ngomong nggak? Ya sebenarnya sih saya pengen masukin juga, tapi kayaknya kalau misalnya saya keluarin sekarang mungkin nanti kedepannya kita nggak akan ada bahasan lagi gitu. Jadi kita nanti belajar bertahap aja, ini nggak apa-apa. Saya kasih gratis untuk materi-materi selanjutnya biar kita bisa berkomunikasi lebih jauh ya. Jadi nanti kedepannya itu akan ada kelas tambahan lagi, mungkin nanti kita bisa ngobrol tentang gimana cara bikin gambarnya atau gimana cara bikin si AI-nya itu bisa ngomong, atau nanti gimana caranya kita bisa memasukkan suara kita ke dalam video AI-nya tersebut. Nah, sekarang kita untuk sementara malam hari ini kita akan belajar tentang cara membuat video di CapCut-nya dulu. Jadi CapCut itu aplikasi yang sangat kompleks sebenarnya untuk Android ya, aplikasi yang cukup lengkap untuk ada di Android dan banyak sekali menu-menunya yang mungkin untuk orang-orang yang baru terjun di editor atau baru turun ke CapCut itu agak bingung gitu. Makanya malam ini saya mau memperkenalkan alat-alat atau standar alat-alat yang biasa digunakan di CapCut untuk saya ngedit video. Nah, kalau misalnya dalam kasus kita sebagai penulis KBM ya mungkin kita membutuhkan CapCut itu untuk mengedit cerita kita kan. Untuk just prom atau untuk promo novel kita sendiri kayak gitu. Nah, oke, kita langsung buka CapCut-nya aja. Jadi aplikasi CapCut itu, saya ulangi lagi ya. Aplikasi CapCut itu icon aplikasinya seperti ini. Icon aplikasinya seperti ini. Kalau misalnya CapCut-nya itu belum diinstal, bisa masuk ke Play Store dulu, cari Play Store-nya. Install CapCut-nya di sini, bisa CapCut. Oke, di sini kalau misalnya belum diinstal ya. Oke, kita langsung buka CapCut-nya.
Kita tunggu dulu, sabar karena ini gratis. Sekali lagi pasti akan banyak iklannya kayak gitu. Pilih, nah ini adalah tampilan menu utama CapCut. Oke, di CapCut ini akan ada beberapa menu di halaman utamanya ya. Ada project baru ini. Project baru ini untuk bikin project baru. Nah, di sini ada menu project juga. Nah, di menu project ini adalah project-project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi akan ada di sini nih, di bagian ini. Oke. Nah, untuk bikin project baru ya tentu kita harus pilih project baru di sini ya. Kita pilih dulu video yang ingin kita masukkan. Misalnya kita ingin memasukkan video yang ini mungkin mbak yang tadi kita buat videonya, atau kita bisa juga ambil video. Di sini nggak ada stok videonya ya. Oke, nggak apa-apa, kita ambil video ini misalnya contohnya, sebagai contoh aja, ini kita bisa pilih ambil beberapa contoh video, kita pilih tambah, kita tunggu dulu loadingnya. Oke, nah seperti yang tadi saya jelaskan kemarin itu kan ada 3 layar setidaknya itu, seenggaknya itu ada 3 layar yang harus kita perhatikan nih. Ada 3 layar yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah layar utama ini layar utama. Terus yang kedua layar editor. Terus yang ketiga itu adalah layar menu. Jadi harus kita perhatikan banget bahwa ada 3 layar yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu layar utama, yang kedua itu layar editor, yang ketiga itu layar menu. Jadi kita harus perhatikan itu. Nah, fungsinya itu tentu beda-beda ya. Dari layar utama yang ini, layar editor, layar menu itu fungsinya beda-beda tentu. Nah, fungsinya itu apa aja sih? Nah, fungsinya untuk yang layar utama ini kita bisa mengedit ukuran dari gambarnya, atau memindahkan gambarnya, atau menyesuaikan gambar yang ada di dalam editor video kita. Nah, untuk layar editornya itu, di layar editornya itu fungsinya adalah untuk menambah durasi gambar, menambah durasi video di sini. Terus bisa menambahkan atau menarik atau menaikkan elemen-elemen yang lainnya di sini. Terus bisa membisukan audio juga, atau kita bisa ngedit sampul juga di situ. Nah, fungsi untuk layar menunya itu ya di sini bisa kita lihat banyak sekali menunya. Kita bisa menggunakan menu-menu yang ada di dalam layar menu ini. Nah, contohnya ya, contoh fungsi untuk si layar utamanya ya. Layar utamanya itu kita bisa sesuaikan gambarnya dengan cara kita harus perhatikan bahwa layar editor juga sangat berpengaruh untuk kita bisa menyesuaikan di layar utamanya tersebut. Nah, di layar editor ini kita harus pilih elemennya dulu untuk mengedit di layar utama. Pilih elemennya tuh seperti ini. Lalu kita sesuaikan gambarnya dengan menarik untuk membesarkan. Terus kita bisa kecilkan juga seperti itu. Kita juga bisa geser-geser, misalnya pengen di sebelah sini, atau pengen di sebelah sini, atau pengen di sebelah sini. Nah, layar editornya itu, di layar editor itu fungsinya yang tadi saya bilang, kita bisa menambahkan durasi, kita bisa menggeser seperti ini, atau kita bisa mengurangi durasi, menambahkan durasi videonya kayak gitu. Nah, ini fungsi dari layar editornya kayak gitu. Kita juga bisa memindahkan videonya
bisa memindahkan video di layar editor. Sini misalnya pengen macanya yang pertama kita geser kayak gitu. Kita juga bisa menambahkan transisi atau efek perpindahan di layar editor. Tambah transisinya biar tambah cantik, misalnya kayak gitu. Misalnya kita pilih ini, transisinya. Oke. Kayak gini. Efeknya, efek transisinya kayak gini. Tambah efek transisi lagi kayak gitu. Nah, itu untuk fungsi dari layar editornya. Nah, fungsi dari layar menunya itu ya kita bisa mengedit atau menambahkan elemen-elemen. Jadi misalnya kita pengen nambahin stiker. Nah, di sini kan ada menu stiker nih. Menu stiker ya. Kita pengen nambahin stiker misalnya. Kita bisa pilih dari menu stiker. Nah, itu fungsi dari menu. Misalnya nah ini macan misalnya. Nah, fungsi dari layar utamanya juga kita bisa kayak yang tadi tuh bisa menyesuaikan ukurannya nih. Misalnya ukurannya gede, pengen gede banget, pengen kecil banget kayak gitu. Nah, ini misalnya di sini. Nah, dari fungsi layar editornya itu seperti yang tadi saya sampaikan bisa menambahkan durasi dari stikernya atau bisa juga mengurangi durasinya kayak gitu. Nambah stikernya kayak gitu. Nah, fungsinya masing-masing ya. Jadi ada fungsi-fungsinya yang saling berkaitan kayak gitu. Nah, kalau fungsi selanjutnya dari dari layar menu ya, kita bisa menghapus elemen yang kita tidak inginkan. Misalnya stiker ini pengen kita hapus nih. Oke, hapus. Pilih hapus gitu. Tapi di layar utama juga kita bisa menghapus elemen juga. Misalnya elemen dari editornya pilih dulu baru pilih hapus ini. Nah, kayak gitu. Jadi masing-masingnya saling berkaitan dan kita harus belajar. Oke, di layar menu juga kita bisa mengubah rasio aspek dari video yang ingin kita buat. Jadi di menu ini ada pilihan menu rasio aspek di sini. Rasio aspek. Oke, kita pilih rasio aspeknya, kita sesuaikan untuk konten kita. Jadi misalnya pilih TikTok kayak gitu. Nah, dari rasio aspek ini kita bisa menyesuaikan lagi nih gambarnya dari layar utama, tapi caranya adalah dengan memilih di layar editornya terlebih dahulu. Jadi layar editornya kita pilih dulu, baru kita sesuaikan gambarnya di layar utama, kayak gitu. Kita geser, biar macannya kelihatan, sesuaikan. Oke, di play kayak gitu, kayak gitu. Oke, nah di video selanjutnya kan nggak sesuai dengan rasionya juga tuh. Kita tinggal gedein lagi aja videonya, disesuaikan, geser lagi. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Ini juga coba kita sesuaikan. Ini bebas ya videonya ya. Misalnya kayak gini, misalnya kita pengen ceweknya aja nih, masukin. Oke. Nah, ini materi naganya kita sesuaikan juga. Bebas, ini bukan materi untuk ngedit tuh. Oke, ngedit video ini contoh saja. Jadi kita bisa kreasikan apapun. Oke, nah selanjutnya mungkin teman-teman penasaran cara bikin video untuk Jasprom atau untuk untuk bikin konten Jasprom cerita kita sendiri gitu kan. Nah, ini caranya kalau di CapCut itu sebentar, ada motor lewat ya. Bentar. Jadi untuk bikin konten Jasprom di CapCut itu agak sulit atau agak tricky ya untuk bikinnya. Nah, ini saya bisa merekomendasikan aplikasi lain untuk bikin Jasprom. Itu namanya YouCut ya.
nama aplikasinya YouCut nih, sini. Nama aplikasinya YouCut, mungkin di beberapa temen yang udah sempet saya kasih video tutorialnya mungkin udah pernah coba juga. Di aplikasi YouCut ini kita bisa bikin video just prompt dengan lebih cepat atau dengan lebih mudah gitu. Nah, caranya itu kita bisa buka aja YouCut-nya, ikonnya seperti ini. Aplikasinya seperti ini ya. Yang saya gerakin ini namanya YouCut. Nah, ini bisa kita pakai untuk bikin just prompt. Nah, ini lebih gampang. Kalau misalnya teman-teman tertarik, mungkin nanti saya bisa kirim link videonya di grup ya untuk kita pelajari, untuk dipelajari tentang gimana cara bikinnya untuk bikin konten just prompt lewat YouCut dengan lebih mudah daripada CapCut gitu. Bentar dulu, saya kirim dulu. Sebentar. Mana ya kelasnya? Oh, ini. Oke, itu untuk video cara bikin video just prompt di YouCut, alternatif dari CapCut udah saya kirim di grup WhatsApp ya. Nah, kita balik lagi ke CapCut-nya. Ini di bagian menu ini, di CapCut harus sabar, banyak iklannya ya, jadi harus sabar. Nah, di YouCut di CapCut ini banyak sekali menu yang bisa dicoba. Udah siap nih. Kayak misalnya udah siap. Ayo Kais, ayo Dedek. Oke. Kayak misalnya kita bisa tambah overlay di sini untuk nambah background. Misalnya kita pengen backgroundnya apa itu yang dimakan? Background jangan digigitin, palingan wae tuh, malas digigit. Ini kita bisa sesuaikan ya. Kayak gini. Iya, nanti diobatin sama ayah. Ayo, let's go. Sebentar. Oke, kita balik lagi ke materi. Halo Kak. Dede mah. Kamu Lida, halo. Bisa di mute dulu mikrofonnya. Iya, kepencet. Maaf. Di batang yang di magnet itu. Lihatin Nemi. Iya. Oke, terima kasih Kak Maulida. Ini untuk penggunaan CapCut-nya banyak sekali yang bisa kita pakai, tapi kita harus mengenal menu-menu yang ada di CapCut-nya tersebut ya. Jadi kita harus kenalan sama si layar menunya ini karena menunya banyak banget. Layar menunya ini pokoknya banyak banget nih. Ada menu edit di sini. Ini bisa kita edit videonya. Ada menu audio untuk menambahkan audio. Jadi kita misalnya pengen menambahkan audio di di video kita ya. Kita bisa pilih audio. Kita bisa pilih suara. Suaranya misalnya kita pilih aja atau kita pengen cari aja. Misalnya horor atau apa kayak romance atau apa gitu. Pilih romance, ya bebas lah gitu audionya. Kita bisa tambahkan di sini. Oke. Kita coba play. Kayak gitu. Oke.
Ini juga banyak menu dari menu audio itu ya, kayak misalnya menu untuk ngecilin suara ada di bagian volume di sini. Jadi kalau misalnya kita pilih dari audionya itu ada menu volume di sini. Jadi untuk mengecilkan suara ya. Oke, situ. Ada juga menu efeknya, di audionya itu ada efek. Jadi banyak sekali menu-menu efeknya. Dari suara itu bisa kita pilih efek suara. Misalnya seperti ini. Atau suara ledakan kayak gitu ya. Ada juga ini. Ada suara kentut juga. Jadi kalau misalnya pengen ngerjain orang bisa pakai suara kentut ini. Kayak gitu. Dan ada banyak suara-suara yang lainnya juga. Nah, yang menarik juga di CapCut ini kita bisa rekam suara kita juga gitu. Jadi kita bisa pilih rekam, tapi karena ini lagi siaran langsung jadi mungkin nggak bisa. Enggak, gratis kayu nih. Pakai efek suara di CapCut itu ada yang gratis. Jadi kalau misalnya ada tulisannya berbayar itu biasanya dia bakal kasih icon premium kayak gitu, pro tulisannya kalau nggak salah. Nah ini ada tulisannya nih, pro. Jadi kalau misalnya ada tulisan pro kayak gini berarti yang berbayar. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada tulisan pro-nya berarti itu yang gratis. Transisi juga sama aja. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Nah, tanda-tandanya kalau misalnya yang berbayar itu ada tulisan pro-nya juga tuh. Pro kayak gitu. Kayak misalnya kita pengen ngasih efek cahaya nih di ininya. Nah, ada yang pro, ada yang gratis juga. Nah, yang gratisnya yang nggak ada tulisan pro-nya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Efek cahayanya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di CapCut ini juga banyak menu yang lainnya, kayak misalnya efek, kita bisa ngasih efek video juga di menu CapCut ini, efek video. Oke, jadi kayak misalnya kita pengen ngasih efek videonya getaran kayak gini nih. Misalnya, atau kita pengen ngasih efek videonya yang ada yang burung-burung kayak gini misalnya. Ditunggu dulu menerapkan. Ya nggak bisa ke untuk yang berlangganan harus berbayar, atau untuk yang pakai yang pro harus berbayar. Jadi harus langganan dulu. Nah ini efeknya tuh. Jadi dia gerakannya jadi lebih ini kan ya. Jadi lebih slow mo gitu. Set macannya itu loh. Nah kayak gitu. Jadi lebih ada efek dramatisnya juga. Kalau misalnya efeknya kita pengen tarik aja. Tuh, gitu. Set gitu. Kalau misalnya kita pengen nambahin ke kupu-kupu juga, misalnya di sini kupu-kupunya pengen kita kasih efek juga nih. Oke, tambahin aja. Pilih dulu elemennya, tambahin efeknya, efek video. Kita tambahkan efek ini. Ditunggu dulu. Oke. Nah itu efeknya, kupu-kupunya jadi gerakannya jadi lebih kaku kayak gitu. Ini juga sama aja. Kayak gitu. Nah ini juga ada efek AI, kita bisa coba-coba. Pokoknya coba-coba dulu aja. Mungkin ada yang pro, ada yang gratis gitu kan. Nah ini kebetulan ini hasil pro semua kayaknya nih. Kayak gitu. Pokoknya yang berbayar itu ada yang, ya di CapCut itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Untuk yang berbayarnya itu ya ada tulisan pro-nya kayak gitu. Nah banyak sekali di sini menunya ya. Ada latar belakang, ada stiker, ada filter, ada rasio aspek, ada caption juga di keterangan ini.
Ini kebetulan untuk captionnya berbayar ya, pro ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Di overlay ada beberapa menu juga. Terus di layar menu itu, di menu itu ketika kita pilih elemennya, ketika kita pilih elemen di Elementor, di layar editor maksudnya, kita bakal ketemu menu khusus untuk ngedit si elemennya tersebut atau si gambar videonya tersebut gitu. Kayak misalnya kita pengen ngapus latar belakang nih. Oke, kita pengen ngapus latar belakang si videonya. Kita pilih elemennya dulu. Kita pilih hapus latar belakang. Kita pilih bisa penghapusan khusus misalnya. Pilih kuas, karena yang kuas cepatnya itu berbayar. Nah, setelah itu kita bisa pilih gambar atau macan, atau kita sesuaikan aja apa yang pengen kita hapus latar belakangnya kayak gitu misalnya. Oke. Nah, jadinya kayak gini nih macannya tuh tadi tuh. Kayak gitu penghapusan latar belakangnya. Itu pengenalan tools dari CapCut-nya ya. Jadi banyak banget kemungkinan yang bisa kita buat dengan CapCut. Jadi kita harus belajar banyak juga, atau harus banyak belajar mengenal menu-menu yang ada di dalam aplikasi gitu. Jadi jangan terpaku pada tutorial, jangan pernah terpaku pada materi yang disampaikan. Kita harus belajar untuk mengeksplor aplikasi tersebut sendiri kayak gitu. Nah, ini latar belakangnya. Macannya aja yang kelihatan kayak gitu. Oke, itu untuk mengatur kecepatannya ada kita coba ambil yang naga ini ya, contohnya ya. Ada di bagian kecepatan itu di menu editor. Sebentar ya. Oke. Pertanyaan dari Kak Hirani ya, di kecepatan itu kan ada yang normal, ada yang kurva, ada yang efek kecepatan kayak gitu kan maksudnya ya. Kalau kurva itu berarti dia naik turun nggak? Jadi misalnya kita pilih kurva nih. Jadi misalnya kita pengen bikin videonya itu ada yang melambat di area tertentu, ada yang normal di area tertentu, ada yang cepat di area tertentu. Nah, itu kita bisa pilih kurvanya. Misalnya kita pilih kurva ini. Nah, ini si videonya bakal kayak gini nih jadinya nih. Jadi seperti yang kita lihat di contoh videonya ya. Jadi kalau misalnya kita play, itu ada lambat, ada cepat, ada normal kayak gitu. Kalau misalnya kita pilih pahlawan kayak gini. Nah, ini sama aja. Ada lambat, ada cepat, ada normalnya kayak gitu. Nah, kita juga bisa pilih custom kayak gitu. Custom misalnya edit custom. Nah, ini kita bisa sesuaikan nih. Pengen lambat di sini, pengen cepet di sini misalnya. Pengen lambat banget di sini, pengen di mana-mana gitu. Ini kebetulan yang versi customnya pro ya, jadi kita nggak bisa pakai untuk ekspor. Nah, kayak gitu misalnya set gitu kan, jadi ada efek-efek cepet lambatnya kayak gitu untuk yang custom kayak gitu. ke Hirani ya, itu pertanyaan bagus. Di menu edit ada kecepatan, maksud dari normal, kurva, dan efek kecepatan. Untuk pemrograman video di menu editor yang mana? Itu ada pokoknya kita pilih elemen dulu, terus nanti kita pilih kecepatan, terus kita bisa pilih yang mana aja.
mau kurva kah atau apakah gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita aja. Atau kita pilih efek kecepatan. Ini ada yang gratis, ada yang pro. Kita maklumi saja. Nggak usah tambahkan suara. Kita flash. Suaranya kita kasih yang gratis saja. Oke, coba kita play. Ya, kayak gitu. Efek kecepatan. Kalau saya sih biasanya pakai yang normal sini. Jadi kita bisa sesuaikan aja. Misalnya kita perlambat sini atau percepat sini, kayak gitu. Perlambat, kayak gitu. Bebas, kayak gitu. Oke deh, kayaknya materi untuk yang CapCut-nya, untuk pengenalan CapCut-nya ya, mungkin kita bisa bahas di grup WhatsApp atau mungkin di lain kesempatan kalau misalnya ada waktu nanti kita bisa ketemu di Google Meet lagi untuk penjelasan tutorialnya secara langsung kayak gitu. Jadi nanti kita akan belajar bareng terus menerus sampai bisa ya. Nah, sekarang untuk malam ini tuh pengenalan dari si 3 layar utama. Saya ulangi lagi ya, ada 3 layar utama yang harus kita perhatikan di CapCut itu. Ada layar utama, ini layar utama, ada layar editor, dan juga ada layar menu. Jadi kita harus kenalan dulu nih sama si 3 layar utama ini, biar kita nggak bingung. Karena 3 layar ini kita bisa gunakan atau bisa kita maksimalkan untuk membuat video yang kita inginkan. Ada layar utama, satu lagi, ada layar editor, ya layar utama, layar editor, dan layar menu. Jadi ketika kita pengen menyesuaikan gambar di layar utama, ya udah kita pilih dulu di layar editornya, kita sesuaikan gambarnya. Ketika kita pengen menambahkan efek di layar editor atau di elemen editor, kita pilih dulu elemennya, baru kita pilih menu di efek di layar menu kayak gitu. Atau kita pengen ngapus, pilih elemennya dulu baru kita pilih hapus kayak gitu sih ya. Mungkin untuk pengenalan CapCut-nya, pengenalan CapCut dasarnya untuk malam ini cukup segitu dulu. Barangkali sebagai mungkin apa namanya sebagai penutup kelas ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang pasti sih nanti kedepannya itu ada kelas lanjutan yang gratis, dan mungkin juga ada beberapa kelas yang mungkin akan saya bagikan secara berbayar kayak gitu untuk menunjang ya untuk menunjang kebutuhan kelas-kelas yang saya bagikan secara gratis juga kayak gitu. Jadi nanti mungkin ada yang kelas berbayar, juga ada yang gratis. Kalau misalnya belum cukup waktu atau belum cukup rezeki untuk mengikuti kelas berbayar, bisa mengikuti kelas yang gratis terlebih dahulu kayak gitu. Tapi yang pasti nanti kedepannya bakal ada yang berbayar dan bakal ada yang gratis juga kayak gitu. Mungkin Kak Maulida masih ada di tempat, barangkali bisa kasih ini. Iya. Ada tidak terdengar suara saya? Masuk. Mungkin bisa dipandu untuk orang-orang yang mau bertanya boleh ya. Untuk ada pertanyaan dari Bunda Naning ya. Sebentar saya buka dulu. Ya Allah. Kak Maulida boleh ambil minum dulu aja, nggak apa-apa barangkali. Kak, untuk mengisi teks apakah ada batasan jumlah kalimatnya? Oke, untuk mengisi teks itu ada per satu editor teks itu kalau nggak salah sampai 3 atau 1000 karakter kalau nggak salah deh. Jadi hitungannya bukan kata, tapi yang menarik itu di alternatif CapCut, di UCut itu kita bisa mengisi, bahkan kalau nggak salah saya pernah memasukkan 2000 kata, di UCut itu nggak kepotong, tapi di CapCut kepotong. Nah, coba saya praktekannya. Jadi misalnya kalau misalnya kita pengen masukin teks di CapCut, itu kalau misalnya kita masukin satu bab seluruhnya, itu akan terpotong.
Jadi misalnya saya pengen memasukkan teks ini nih. Sebentar. Oh, nggak ada ya? Ya. Jasmine gratis. Yuk, ini coba pilih semua. Nah, ini yang bikin susah di CapCut juga sebenarnya. Itu di CapCut itu kita harus menyesuaikan teksnya. Itu mengikuti format dari CapCut-nya. Jadi kalau kita nggak menyesuaikan, teksnya itu akan tampil berantakan. Ya, bentar, ada iklan dulu ya, sabar ya. Oke, sebentar. Tutup. Oke. Kita pilih teks, kita pilih tambahkan teks. Oke, kita paste di sini. Nah, ini kalau misalnya kita nggak mengikuti format dari CapCut-nya, itu akan tampil seperti ini nih. Jadi dia teksnya bakal aneh banget gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dari format si CapCut-nya itu. Nah, cara menyesuaikannya itu adalah dengan membagi teksnya itu jadi beberapa bagian teks. Jadi kita harus kasih garis baru atau baris baru seperti ini. Nah, ini baru nanti hasilnya bagus. Jadi kita harus enter dulu kayak gini nih. Baru setelah selesai semuanya, kita baru bisa memasukkan ke CapCut. Jadi misalnya kita ambil satu baris ini ya. Nah, ini nanti hasilnya bakal sesuai dengan format si CapCut-nya itu. Bentar. Oke, kita pilih semuanya, kita tempel. Oke. Nih, bentar dulu. Bentar dulu sebentar. Kita masukkan teks, cukup segini aja. Untuk contoh, CapCut, masukkan teksnya. Oke, nah ini kalau misalnya kita menyesuaikan format dari CapCut-nya, itu hasilnya akan bagus seperti ini. Jadi kita bisa masukin. Nah, kalau misalnya kita pakai UCut ya, kita masukin teksnya. Walaupun formatnya teksnya kayak gini, itu di UCut itu dia bakal bisa menyesuaikan dengan teksnya. Jadi pilih UCut, buka UCut-nya dulu misalnya ya. Mungkin Kak Maulida nggak, barangkali suaranya belum bisa untuk membantu membacakan. Nggak apa, nanti saya aja. Nggak apa, nanti coba Kak Maulida minum air dulu aja. Di UCut ya, kita coba di UCut ya, kita pilih baru. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ada di sini itu penasaran cara bikin video di UCut seperti apa, nanti ada tutorialnya di YouTube yang udah saya bagikan itu. Oke, kita pilih rasionya. Saya udah jelaskan di video YouTube saya itu lumayan detail, jadi bisa dibaca nanti, ditonton maksudnya. Kita tambah durasi dulu. Oke, tambah teks ya. Teks. Nah ini. Tuh, teksnya bisa menyesuaikan langsung tuh. Jadi nggak kayak CapCut yang harus menyesuaikan ya. Ini nanti coba kita cek. Ini bisa langsung sampai bagian terakhir gitu. Kita tarik dulu. Oke, nah ini tidak akan membosankan lagi kan di teks terakhirnya ya. Kita buka teksnya.
teks terakhirnya. Nah, teks terakhirnya sama, tidak akan membosankan lagi. Gitu. Kalau di CapCut itu udah pasti bakalan kepotong. Kita coba di CapCut ya. Udah kepotong, dia juga teksnya berantakan gitu. Jadi nggak menyesuaikan si teksnya itu. Kita coba paste di sini, tempel. Nah, ini untuk format CapCut-nya. Nah, kita coba cek. Itu dia cuma sampai, nah ini kepotong nih. Aku masih S apa gitu kan. Jadi kepotong dia, nggak bisa satu bab langsung sepenuhnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke deh ya, ini kayaknya udah sampai 1 jam juga sih kayaknya ini ya. Coba dulu saya cek dulu. Udah 1 jam. Mungkin kita tutup dengan pertanyaan aja ya kayaknya, mungkin barangkali ada yang mau bertanya, nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp untuk pertanyaan atau pembahasan selanjutnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya belum ada atau masih bingung mau nanya apa, nanti boleh ditanyakan langsung lewat WhatsApp grup kayak gitu. Sebelum saya tutup ya, udah jam 9. Bu Naning mungkin, atau Kak Nopi, Kak Manda, Kak Aliwarda, Kak Irnawati, barangkali mau bertanya atau mungkin kita bisa bahas langsung. Oke, mungkin kita tutup dulu ya kelasnya ya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah hadir juga di kelas malam ini. Semoga kelasnya bisa membantu teman-teman semua yang ada di sini. Terus juga semoga nanti akan ada pembahasan lanjutan tentang CapCut dan beberapa materi selanjutnya yang mungkin akan saya bagikan secara gratis dan juga secara berbayar kayak gitu. Ya, terima kasih semuanya telah hadir. Saya tutup dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dulu kan.